Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan materi pelajaran fikih, yaitu tentang perawatan jenazah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran tentang perawatan jenazah, kita awali dulu kegiatan pembelajaran secara daring ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semuanya selalu di dalam naungan Allah dan selalu dengan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala bahaya musibah, terutama COVID-19 ini. Al-Fatihah. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat dan terus belajar yang rajin supaya anak-anak nanti ketika ujian atau ketika ulangan, baik ulangan harian ataupun ulangan semester, ini mendapatkan hasil yang terbaik. Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan berbicara terkait dengan perawatan jenazah, ya. Perawatan jenazah. Perawatan jenazah ini perlu diketahui adalah merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh umat Islam, ya, karena perawatan jenazah ini dihukumi fardu kifayah. Jadi ketika ada orang meninggal, ya, itu maka kita harus merawatnya, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian menyolati, dan yang terakhir adalah memakamkannya. Ini salah satu kewajiban kita sebagai sesama umat Islam beragama. Jangan sampai ada orang meninggal dibiarkan begitu saja. Di sini dijelaskan mati atau meninggal dunia adalah peristiwa pisahnya roh dari jasad manusia yang akan kembali ke asalnya masing-masing. Jadi ketika ada orang meninggal itu berarti roh kita itu pisah dengan jasad kita dan kembali ke asalnya. Berarti kita itu asalnya ya dari tanah menuju ke tanah, ya, dari alam kandungan, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah. Itu. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan orang muslim terhadap saudaranya muslim yang nazak, antara lain, jadi nazak itu sebelum meninggal. Ketika ada orang, anak-anak melihat mau meninggal, itu kan namanya nazak. Nah, ini harus diperhatikan oleh anak-anak. Apa yang kalian lakukan? Pertama adalah dihadapkan ke arah kiblat orang itu. Dua, diajari membaca kalimat tauhid, bisa Allah Allah, la ilaha illallah. Pokoknya diupayakan sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya oleh Allah, dituntun, ditalqin, ya. Supaya apa? Supaya meninggalnya nanti itu meninggal yang baik dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, dibacakan surah Yasin. Dibacakan Yasin. Biasanya kalau ada orang mau meninggal itu kan rata-rata satu, diajari membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, minimal Allah, kemudian dibacakan surah Yasin. Nah, ini besar sekali fadilahnya dan lain-lain. Kemudian yang pertama, hukum perawatan jenazah. Perawatan jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya suatu kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam pada suatu kelompok masyarakat. Jadi apabila telah ada satu kelompok yang muslim yang sudah mengerjakannya dan dianggap cukup, maka orang Islam yang lain yang tidak ikut melaksanakan sudah bebas dari kewajiban tersebut atau tidak berdosa. Itu namanya pengertian fardu kifayah. Dari hukum merawat jenazah itu adalah fardu kifayah. Jadi misalkan ada satu desa atau satu dusun, ada satu orang meninggal, maka misalkan sebagian orang yang ada di dusun desa tersebut itu sudah merawatnya, maka yang lain yang tidak ikut merawatnya sudah gugur kewajiban. Namanya fardu kifayah. Kalau
ada orang meninggal kok tidak ada yang merawat, semuanya ikut berdosa. Makanya jangan sampai ketika ada orang meninggal tidak ada satupun orang yang merawatnya, dibiarkan begitu saja, jangan sampai. Karena ingat, kalian juga akan mati. Andaikan kalian nanti mati terus tidak ada yang merawatnya, bagaimana? Karena orang mati itu hanya mati jasadnya saja, rohnya tidak. Jadi siapa yang melawat kita nanti kalau kita sudah mati itu tahu. Nah, coba bayangkan kalau kalian meninggal kemudian tidak ada yang merawatnya, Masya Allah, menangis kamu, nuduh kenapa, apa salah saya, dosa saya apa kok sampai seperti ini ya, ini kan. Maka ingat seperti itu. Maka ketika ada orang meninggal segera mungkin untuk merawatnya. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah perawatan jenazah. Yang pertama adalah memandikan. Memandikan ini mulai dari jenazah diletakkan di tempat yang lebih tinggi, jenazah ditempatkan di tempat yang terhindar dari panas, hujan atau penglihatan mata. Jadi biasanya orang memandikan itu kan ada satirnya, itu untuk melindungi supaya tidak dilihat di muka umum. Ya, cukup keluarganya dan yang memandikannya. Yang ketiga, terdapat air yang cukup yang dicampur dengan wangi-wangian ya. Yang keempat, pakaian jenazah diganti dengan sarung atau lainnya agar mudah untuk menutupi aurat. Nah, kalau memandikan mayit jangan langsung sekaligus dibuka semuanya, bajunya atau pakaiannya ya. Jangan sampai aurat itu kelihatan di muka umum ya, jangan sampai, tapi sedikit demi sedikit. Yang nomor 6, menggunakan sarung tangan untuk membersihkan bagian tubuh tertentu. Siramkan air ke seluruh tubuh jenazah secara perlahan. Jadi kalian kalau memandikan mayit ya jangan kasar-kasar, yang pelan-pelan saja. Ketika menggosok-gosok anggota badannya itu pelan-pelan, tidak usah kasar-kasar, kasihan mayitnya. Bahkan ada yang mengatakan kalau memandikan kok dengan kasar, dengan cara yang kasar, itu merasakan, si mayit itu merasakan, walaupun toh memang kelihatannya sudah mati ya, mati jasadnya saja. Saya ulang lagi, mati jasadnya saja, rohnya tetap. Kemudian keringkan dengan handuk halus. Nah, tidak boleh menceritakan aib atau cacat jenazah. Jadi jenazah yang dimandikan oleh keluarganya ataupun yang memandikan, apapun yang ada pada anggota tubuh si mayit, entah itu misalkan ada boroknya atau cacatnya atau aibnya, itu jangan sampai disampaikan di muka umum, kasihan ya, kasihan. Misalkan ini ternyata jenazah ini ada boroknya segini, ternyata gini aibnya, kemudian disampaikan di tempat umum, ini tidak boleh ya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah orang yang berhak memandikan jenazah. Siapa orang yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama, apabila jenazah laki-laki, yang berhak adalah istri ya, dan mahram, jadi anggota keluarga ya. Orang Islam laki-laki yang menguasai cara memandikan jenazah, biasanya Pak Mutin atau nanti dibantu yang lain. Kalau jenazahnya perempuan, suaminya, mahram, orang Islam perempuan yang menguasai cara memandikan mayit. Kemudian yang kedua, setelah dimandikan adalah mengkafani. Nah, setelah mandikan, mengkafani, ini harus dilakukan adalah jenazah disunahkan dengan kain kafan ya, pakai kain kafan yang berwarna putih, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu mewah, tapi sederhana. Yang penting bersih, suci, dan pantas, itu aja. Tidak usah terlalu mewah-mewah, mau dibawa ke kuburan saja tidak usah, karena tidak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh ketika orang sudah mati itu ya amalnya itu nanti. Dan banyak lapisan kain kafan yang digunakan, sekurang-kurangnya 1 lapis dan dapat menutupi aurat, minimal ya.
Namun sebaiknya 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Jadi memang tidak ada istilahnya harus 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan. Misalkan perempuannya gemuk ya bisa lebih dari 5 lapis, ataupun laki-laki gemuk ya bisa lebih dari 3 lapis gitu. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah menyolati, menyolatkan. Kewajiban kita sebagai orang muslim yang tahu ada orang meninggal adalah menyolatkan. Menyolatkan jenazah hukumnya juga fardu kifayah. Adapun orang yang melakukan sholat jenazah harus memenuhi syarat-syarat dan rukun sholat jenazah. Apa itu? Yang pertama adalah syarat sholat jenazah. 1, harus suci badan bagian tempat sholat, menutupi aurat, menghadap kiblat, letak jenazah berada di arah kiblat orang yang menyolatkan. Kemudian jenazah telah dimandikan dan dikafani. Yang kedua, rukun sholat jenazah. 1, harus niat. Niatnya bagaimana anak-anak? Niatnya misalkan kalau laki-laki, sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, sholli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini harus hafal anak-anak niatnya. Nah, kemudian berdiri bagi yang mampu. Nah, kemudian setelah takbir membaca setelah takbir, ini takbir 4 kali, maksudnya membaca takbir 4 kali ya. Setelah takbir pertama membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sudah hafal anak-anak ya? Ya, nanti di buku catatan atau di buku LKS atau buku paket yang lain itu semuanya ada. Silakan nanti dipelajari, dihafalkan. Nanti ini penting anak-anak, karena pasti anak-anak akan mempraktekkan hal ini. Ya, pasti akan mempraktekkan hal ini. Makanya harus hafal niatnya, kemudian bacaan dari masing-masing takbir pertama, kedua, ketiga sampai yang keempat. Nanti ada ulangan, baik ulangan secara lisan ataupun secara tulis, itu harus tahu semuanya anak-anak. Mengucapkan salam tertib. Kemudian yang ketiga, sunnah sholat jenazah. Sunnahnya apa? Mengangkat tangan saat takbir, bacaannya direndahkan. Imam atau sholat sendiri berada di dekat kepala apabila jenazah laki-laki dan dekat pinggang apabila perempuan. Jika berjamaah dibuatkan 3 shaf atau lebih. Selanjutnya yang terakhir, setelah dikafani, disolati, kemudian dimakamkan jenazah tersebut. Ya, dimakamkan, dikubur dan ketika memikul jenazah agar dipikul pada 4 penjuru ya, kerandah oleh 4 orang. Nah, sekarang larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah. 1, ya, menembok kubur, duduk dan bermain di atasnya, mendirikan bangunan rumah, menjadikan kuburan sebagai masjid, dan terakhir membongkar kuburan. Ini perhatikan ya. Nah, itu anak-anak terkait dengan hukum merawat jenazah. Nanti sekali lagi, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah fardu yang apabila dilakukan sebagian dari kelompok masyarakat, maka sebagian yang tidak melakukannya sudah tidak kewajiban untuk melakukannya karena sudah gugur kewajiban ya, dan itu harus diperhatikan. Kemudian langkah-langkah merawat jenazah. 1 adalah memandikan, mengkafani. 2, 3 menyolati, yang terakhir memakamkan kubur. Nah, ini setelah saya terangkan, anak-anak harus mengulang kembali buku bacaannya. Apa yang saya sampaikan, saya terangkan, ini dipahami bersama. Nanti kalau tidak paham, nanti bisa ditanyakan di grup WA ya. Mungkin niatnya kalau misalkan lebih dari 2 orang itu bagaimana, itu kan juga penting ya. Kemudian cara memandikan yang betul itu bagaimana, itu juga penting. Sebenarnya banyak yang harus ditanyakan oleh anak-anak terkait dengan masalah perawatan jenazah karena kompleks ya. Nah, tapi saya yakin apa yang saya sampaikan pada
pertemuan hari ini kalian sudah paham ya, karena hanya kisaran langkah-langkah merawat jenazah ya. Semoga pertemuan pada hari ini bisa dipahami bersama dan bisa menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.